PT Pencari Cinta Sejati akan membangun gedung perkantoran baru karena kantor sebelumnya hanya berada di Facebook. Lalu PT Pencari Cinta Sejati ini mengadakan tender atau lelang untuk merencanakan pembangunan dari kantornya tersebut. Lalu desain yang memenangkan tender tersebut adalah desain yang dibuat oleh PT Bocah Anti Galau dan Selalu Happy. Setelah itu, PT Pencari Cinta Sejati ini menunjuk PT Jomblo Setia untuk melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan ini terlaksana sesuai dengan desain yang dibuat oleh PT Bocah Anti Galau dan Selalu Happy, PT Pencari Cinta Sejati ini menunjuk PT Sininggal Wallace Anti Galau untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT Jomblo Setia tersebut. Untuk pekerjaan fondasi, PT Jomblo Sejati meminta kepada PT Kumpulan Rakyat yang Tersakiti untuk melaksanakannya. Pertanyaannya, apa peranan pada tiap-tiap perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jar Insinyur. Dan pada video kemarin kita sudah membahas tentang peranan arsitektur dan teknik sipil dalam sebuah proyek pembangunan. Dan pada akhir video saya mengatakan bahwa kalau video selanjutnya atau pada kali ini kita akan mencoba membahas pihak mana saja yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi. Dan ya, ini videonya. Kembali saya ingatkan kalau isi dari video ini berasal dari searching di Google, materi yang saya dapatkan selama di bangku perkuliahan dan juga opini saya pribadi. Jadi kalau ada teman-teman atau kakak-kakak di sini yang lebih mengerti tentang apa yang saya bahas ini, kalau ada materi yang saya sampaikan salah, mohon diperbaiki di kolom komentar. PT Pencari Cinta Sejati akan membangun gedung perkantoran baru karena kantor sebelumnya hanya berada di Facebook. Lalu PT Pencari Cinta Sejati ini mengadakan tender atau lelang untuk merencanakan pembangunan dari kantornya tersebut. Lalu desain yang memenangkan tender tersebut adalah desain yang dibuat oleh PT Bocah Anti Galau dan Selalu Happy. Setelah itu, PT Pencari Cinta Sejati ini menunjuk PT Jomblo Setia untuk melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan ini terlaksana sesuai dengan desain yang dibuat oleh PT Bocah Anti Galau dan Selalu Happy, PT Pencari Cinta Sejati ini menunjuk PT Sininggal Wallace Anti Galau untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT Jomblo Setia tersebut. Untuk pekerjaan fondasi, PT Jomblo Sejati meminta kepada PT Kumpulan Rakyat yang Tersakiti untuk melaksanakannya. Pertanyaannya, apa peranan pada tiap-tiap perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut? Ya, seperti itulah contoh soalnya. Dan dari contoh soal tersebut mungkin kawan-kawan sudah sedikit mendapat gambaran bahwa dalam satu proyek pembangunan itu banyak pihak terlibat di dalamnya. Beda halnya dengan proyek pembangunan perumahan biasa yang satu lantai atau dua lantai. Dan biasanya dalam pembangunan proyek rumah satu lantai atau dua lantai itu yang terlibat cuma dua, yang punya rumah sama pemborong kan. Tapi itu tidak bisa dilakukan pada proyek berskala besar. Dalam proyek berskala besar memang ada ketentuannya, memang harus banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut. So dengan seiring berjalannya video ini, teman-teman akan mulai nih dapat jawaban dari contoh soal yang saya kasih di awal video tadi. Ya, walaupun nama PT-nya asal-asalan saya, tapi itu contohnya saja, peranannya memang ada. Pertama, kita harus mengetahui apa saja nama dari peranan tersebut dan juga apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh si pemeran tersebut. Nah, barulah kita akan membahas nih bagaimana sistematika mulai dari si yang punya uang ini ingin membangun sebuah gedung sampai gedung itu selesai. Pertama ada namanya owner atau pemilik proyek. Owner atau pemilik proyek ini merupakan suatu pihak, baik itu perorangan atau mungkin perusahaan yang memiliki suatu proyek atau pekerjaan pembangunan dan akan memberikan proyek tersebut atau pekerjaan itu kepada perusahaan lain yang dianggap mampu merealisasikan
proyek ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pemilik proyek ini atau si owner. Dan pihak yang akan menerima pekerjaan atau proyek ini nantinya akan terikat dengan suatu kontrak kerja dengan si pemilik proyek ini. Tugas pokok dari si owner atau pemilik proyek ini tentunya adalah menyediakan dana untuk pembangunan ini. Sedangkan untuk wewenang dari si owner atau pemilik proyek ini, yang pertama itu mengesahkan atau menolak nih rancangan yang diajukan oleh si penerima kerja. Lalu si owner ini juga berhak untuk memutuskan memutuskan hubungan kontrak dengan penerima kerja apabila rancangan yang dibuat oleh si penerima kerja ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan keinginan si owner atau pemilik proyek. Yang kedua, ada namanya konsultan perencana. Konsultan perencana ini adalah suatu pihak, baik itu perorangan atau mungkin badan usaha yang ditunjuk oleh si owner atau pemilik proyek ini untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan. Dan penunjukan ini berdasarkan itu tender tadi. Konsultan perencana ini ditunjuk untuk melakukan pekerjaan perencanaan melalui tender. Siapa yang memenangkan tender, dialah yang akan melakukan pekerjaan perencanaan ini. Dan tugas dari si konsultan perencana ini merencanakan mulai dari mekanikalnya, elektrikalnya, arsitektur, landscape, rencana anggaran biaya hingga nanti penjadwalan pekerjaannya hingga selesai. Dan pada bagian inilah berperan berbagai insinyur, mulai dari insinyur mesin, insinyur elektrikal, insinyur lingkungan, bahkan juga di sini berperan insinyur teknik sipil dan juga arsitektur. Yang ketiga ada namanya kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana ini merupakan pihak yang ditunjuk oleh si owner atau pemilik proyek untuk melakukan pelaksanaan pembangunan secara real, secara fisik. Dan tugas dari si kontraktor pelaksana ini mulai dari memahami desain spesifikasi yang diajukan oleh si konsultan perencana, melakukan penetapan metode pelaksanaan pekerjaan, memimpin pengendalian pekerjaan pelaksanaan hingga membuat program kerja harian dari tukang-tukang yang melaksanakan pembangunan tersebut. Lalu yang keempat ada namanya konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini adalah badan atau perorangan atau perusahaan yang dipercayai oleh si owner atau pemilik proyek ini untuk melakukan pekerjaan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan untuk mengawas pekerjaan fisik yang dilakukan oleh si kontraktor pelaksana ini. Nah, dalam proyek yang berskala besar, kontraktor pengawas ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kontraktor pelaksana ini sering bermain di dalam proyek ini, apalagi proyek skala besar yang jumlah dananya besar. Permainnya gimana? Contohnya gini. Misal nih, si konsultan perencana ini merencanakan dalam gedung ini menggunakan besi tulangan ukuran 13 misalnya. Ukuran besi 13 dengan jenis tulangan ulir. Sedangkan si kontraktor ini dia nggak memakai besi tulangan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh konsultan perencana ini. Yang awalnya rencananya besi ulir dengan diameter 13, digunakanlah oleh si kontraktor ini besi biasa, besi polos dengan ukuran diameter 10. Dan tentu harganya jauh lebih murah. Yang mungkin awalnya per meter harganya 100.000 yang dipakai harga per meternya mungkin 50.000. Maka dari itu ya cuan lah tujuan utamanya bermain dalam ini. Maka karena itu dianggap berbahaya, akan membahayakan nanti nih proyek ini, maka diperlulah jasa si konsultan perencana ini. Apabila nih si kontraktor pelaksana ini tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka si pengawas ini akan menegur nih dan melaporkannya ke atas.
Dan tugas dari si konsultan pengawas ini ya itu tadi mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh si kontraktor ini secara rutin, dan hasilnya akan dilaporkan kepada si konsultan perencana yang akan diketahui oleh si owner ini, si pemilik proyek ini. Dan wewenang dari si konsultan pengawas ini yaitu tadi menegur dan mengkoreksi nih apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh si kontraktor pelaksana. Subkontraktor ini merupakan pihak atau badan usaha yang memiliki standar kualifikasi sesuai dengan keinginan si owner atau pemilik proyek yang ditunjuk oleh kontraktor utama untuk melakukan pekerjaan pada suatu item tertentu. Contohnya pondasi saja, tangga saja, atau mungkin rangka atap saja. Dan juga si subkontraktor ini bisa juga sebagai pemasok material yang dibutuhkan oleh si kontraktor utama ini. Jadi itulah pihak-pihak yang berperan dalam satu pembangunan proyek konstruksi yang skalanya cukup besar. Dan selanjutnya bagaimana sistematika hubungan kerja antara kelima pihak ini. Yang pertama, si owner atau si pemilik proyek ini akan merencanakan nih pembangunan suatu gedung misalnya. Dan si owner ini punya dana. Dan si owner ini akan mengadakan tender atau pelelangan bagi siapa saja yang dianggap mampu merealisasikan keinginan, kebutuhan si owner ini. Dan kontraktor perencana ini mengajukanlah proposal misalnya. Proposal bagaimana rancangan desain yang akan dilakukan untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan keinginan si owner ini. Lalu si owner ini akan menunjuk nih kontraktor pelaksana yang akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan desain dari si konsultan perencana ini agar pekerjaan fisik ini sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh si konsultan perencana ini, maka ditunjuklah si konsultan pengawas. Untuk melakukan pekerjaan tertentu, si kontraktor ini menunjuk si subkontraktor atau mungkin sebagai pemasok material yang dibutuhkan oleh si kontraktor utama ini. Gitu. Nah, sekarang sudah terjawab nih pertanyaan contoh soal yang saya berikan di awal video tadi. Bagaimana peran atau apa peran dari PT Pencari Cinta Sejati, PT Bocah Anti Galau Selalu Happy, PT Jomblo Setia, PT Single Wales Anti Galau, dan juga PT Kumpulan Rakyat yang Tersakiti. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa peran-peran dan tugas dari kelima PT ini. Ngomong-ngomong, kita dari tadi membahas tentang tender pelelangan. Tapi sebenarnya apa itu tender? Dan bagaimana proses tender itu? Dan kayaknya pembahasan tentang tender ini memerlukan pembahasan yang cukup lama dan video tersendiri untuk membahasnya. So, mungkin akan saya bahas pada video berikutnya. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios.